Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara pengajuan dan pencairan KUR BRI di tahun 2023. Bagaimana cara ngajuin nih, dan juga bagaimana cara cairin KUR BRI tahun 2023. Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, setiap usaha pasti kita ada kalanya membutuhkan tambahan atau suntikan dana. Nah, bagi teman-teman yang kepentok dengan modal usaha atau suntikan dana, teman-teman boleh nih memikirkan untuk pengajuan kredit KUR BRI tahun 2023. Nah, dengan teman-teman pengajuan, maka akan dilihat nih usahanya teman-teman dan akan dipertimbangkan untuk bisa teman-teman mengajukan pencairan sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Nah, untuk bisa mengajukan KUR di BRI tahun 2023 ini, syarat dan ketentuannya tetap sama aja ya teman-teman. Teman-teman harus memiliki usaha minimal berjalan sudah 6 bulan, dibuktikan dengan SKU atau surat izin usaha. Kemudian teman-teman jika sudah menikah, teman-teman wajib melampirkan buku nikah, KTP suami istri, dan juga KK. Tambahan lainnya adalah teman-teman wajib melampirkan jaminan, misalnya sertifikat tanah, BPKB motor, BPKB mobil, dan juga misalnya teman-teman di usaha konstruksi, bisa teman-teman tuh mengajukan BPKB masing-masing dari mesin-mesin yang teman-teman punya. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Nah, setelah nanti berkasnya sudah terkumpul semuanya, dilengkapi dengan SKU atau surat izin usaha ya. Nanti teman-teman SKU-nya ini minta ke kelurahan dengan pengantar RT RW setempat terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya syarat terlengkapi, nanti teman-teman ditaruh di stop map ya teman-teman, jadikan satu. Kemudian teman-teman silahkan pergi ke bank BRI terdekat. Nah, kalau BRI unit nih teman-teman yang menjadi catatan ya, biasanya BRI unit itu untuk teman-teman yang baru pengajuan KUR BRI yang pertama kalinya, misalnya tahun 2023 teman-teman baru akan memulai mengajukan KUR Bank BRI, maka tidak bisa tuh BRI akan memberikan sejumlah plafon yang teman-teman mau. Biasanya itu BRI akan memberikan atau menurunkan sedikit plafon. Misalnya Pak Budi usahanya udah gede banget nih teman-teman, pengen pengajuan 50 juta jangka waktu 3 tahun. Nah, nanti BRI akan menurunkan nih teman-teman. Ini kan kita belum tahu nih Pak Budi karakternya seperti apa. Biasanya mantrinya atau marketingnya seperti itu. Karakter Pak Budi seperti apa, apakah usahanya beneran udah jalan atau belum, sudah settle atau belum, maka akan kita uji coba nih. Nah, BRI biasanya, Pak, Bapak pengajuan 50 ya. Setelah disurvei, nanti akan ada petugas yang survei ke rumah. Biasanya nego di situ. Pak, ini kan Bapak baru pertama kali, kita belum bisa mengakses semuanya mungkin, tapi akan kita ajukan, biasanya seperti itu ya. Akan kita ajukan, bahasanya seperti itu. Nanti terserah pimpinannya akan mengaksesnya berapa. Tapi untuk yang newbie ya teman-teman, untuk pertama kali akan menikmati fasilitas KUR itu biasanya kalau pengajuan 50 ya di aksesnya 35, 40 atau 45, disesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi dari penjualan. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti fasilitas yang kedua atau mau top up atau nambah, itu nanti biasanya kalau teman-teman lancar nih, maka akan diberikan fasilitas yang full. Misalnya teman-teman pengajuan 50 3 tahun ya, akan di ACC semuanya 50 juta 3 tahun, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah, bahkan mungkin akan ditambah ya teman-teman, akan ditawari oleh mantri atau marketingnya nih, ini kemarin setorannya bagus, lancar, gimana kalau pengajuannya 60 juta 3 tahun atau 4 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa nego lah. Tapi saya ingatkan, untuk pertama kali pasti akan di ACC di bawah plafon yang diinginkan oleh teman-teman. Kemudian cara pengajuannya setelah itu, nanti kan teman-teman pergi ke BRI, nanti berkasnya dikasihkan ke petugas. Kalau ada security,
Kalau CS nanti dari CS itu baik Bapak atau Ibu, berkasnya saya terima dan akan kami ajukan atau akan kami tinjau terlebih dahulu, mohon menunggu, biasanya begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti dari CS itu akan diserahkan ke pihak marketing atau mantri. Setelah itu mantrinya nanti akan survei. Nah, nanti waktu mantri survei itu nanti teman-teman akan disuruh melengkapi data-data yang mungkin kalau pertama kali pengajuan belum lengkap, nanti akan disuruh melengkapi, seperti misalnya teman-teman disuruh buka tabungan rekening BRI Simpedes, biasanya disuruh buka tabungan rekening BRI, pembukaan awal Rp100.000, saldo mengendap Rp50.000 ya teman-teman kalau Britama. Kalau Simpedes kurang lebih Rp25.000 kalau nggak salah ingat. Nah, kemudian setelah itu nanti baru diproses. Nah, nanti setelah melalui proses itu biasanya agak cukup lumayan lama ya teman-teman. Kenapa saya bilang cukup lama? Karena pertama nanti mantri atau petugasnya itu akan input dulu di sistem. Kemudian nanti approval unit. Setelah itu kalau limitnya tidak terpenuhi akan naik lagi ke atas approval cabang. Seperti itu terus teman-teman. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Tapi kalau misalnya teman-teman nih kok 2-3 minggu belum disurvei atau 2-3 minggu setelah survei belum ada konfirmasi ulang, nah teman-teman cross check telepon ke mantri atau ke petugas yang sudah menerima berkasnya teman-teman ini, apakah bisa diproses atau tidak, lanjut atau tidak. Nah, sebelum lanjut atau tidak ini teman-teman ya, saya sarankan nih, kalau KUR itu teman-teman wajib memiliki satu fasilitas pinjaman modal usaha, yaitu KUR. Kalau teman-teman di bank lain misalnya ada fasilitas KUR lagi, nggak bisa. Jadi satu NIK itu satu KUR. NIK-nya ini berlaku untuk nomor kakak ya teman-teman. Jadi satu kakak itu satu fasilitas KUR, tidak boleh lebih. Misalnya suami mengajukan KUR, istri pengen ada tambahan modal usaha karena dia punya usaha lain, nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi satu NIK itu biasanya atau satu kakak itu fasilitas yang bisa dinikmati adalah satu pinjaman KUR saja. Kemudian kalau misalnya kan ini beda usaha, nah mungkin nanti teman-teman bisa dirembuk ya, apakah punya suami atau istri yang sudah mengajukan ini bisa ditutup plafonnya, ditambah atau di top up lagi fasilitas pinjamannya atau tidak. Kemudian nanti teman-teman hati-hati dengan BI checking. Jika teman-teman memiliki BI checking yang jebol ataupun merah, sebaiknya teman-teman kalau ingin mengajukan KUR dibersihkan dulu di OJK. Kalau misalnya teman-teman menganggap memang teman-teman sudah lancar tapi belum dihapus, atau dilancarkan kalau misalnya teman-teman punya tunggakan di bank atau di koperasi lain. Nah, itu saja teman-teman sepintas cerita tentang bagaimana cara mengajukan dan bagaimana proses peminjaman dana KUR Bank BRI tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Silahkan tinggalkan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya bahas komentar teman-teman ini di pokok pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.